Halo Google Ferry di sini dan udah lama nih kita nggak bikin video kali ini, tapi kita sekarang lagi di Genshin Impact version 2.5 dan itu menjadi versi dimana Yae Miko akhirnya rilis. Nah, jadi di versi kali ini kita akan membawa satu smartphone yang highly praised sih dari gua dengan range-nya dia saat itu, yaitu Realme GT Master Edition buat main Genshin Impact version 2.5 sekaligus kita nge-roll Yae kali ini. FYI aja, ini sih pasti dapet Yae-nya. Cuman nggak tahu roll keberapa buat dapetin Yae-nya. Kenapa? Karena kemarin waktu Shenhe kita nggak dapet Shenhe off-rate dan nggak ada Primo lagi sama sekali. Nah, ini gue udah tabung lagi sedikit dari 2.4 ke 2.5 dan let's see di roll keberapa kita dapat Yae Miko dan apakah kita akan dapet sisa Primo lagi buat dapetin weaponnya. Ya udah, daripada lama-lama langsung aja kita main Genshin Impact version 2.5 di Realme GT Master Edition sambil nge-roll atau ngegacha Yae Miko. Let's check it out. Oke, jadi di tangan gue sekarang udah ada Realme GT Master Edition. Ini adalah salah satu smartphone yang menurut gue pribadi ya, secara performa tuh cukup bagus buat main Genshin Impact. Tapi memang sayangnya harganya agak terlalu tinggi, yaitu di 5,1 jutaan MSRP-nya kalau nggak salah, dan harga promonya tuh non-existent alias nggak ada promo-promoan. Tapi ada versi yang lebih rendahnya, ini yang versi paling tingginya 8256 kalau nggak salah. Dan ada yang versi 128GB itu yang lebih murah dan mungkin itu yang lebih laku in terms of price per performance. Tapi kenapa kita beli yang 256? Karena ini pas launch waktu itu belinya. Yaudah, jadi ini Realme GT Master Edition ya. Still looks cool dengan gayanya yang kayak copper. Dan salah satu desain yang menurut gue cukup menarik. Sayangnya, again, ini desain sedikit niru-niru, mirip-mirip sama Oppo Reno series. Karena ini sebenarnya off shelf dari branding yang sama dari BBK, cuman dijadiin di rebrand dan di tweak dikit jeroannya supaya jadi namanya Realme GT Master Edition. Yaudah, kita ke smartphone-nya aja. Di sini kita sudah, ini wallpaper-nya masih sama yang waktu itu, jadi nggak kita update. Kita bisa cek Antutu benchmark-nya dulu sebelum misal kita main-mainan di Genshin Impact. Dan hari ini gue kebetulan belum login juga. Nah, untuk Antutu benchmark-nya sebenarnya ini ada penurunan for some reason dari 530 ribuan ke 511.653. Cuman tetap dengan skor segini, ini salah satu top end mid ranger yang menurut gue cukup bagus kalau kalian nggak mau shelving out untuk beli misalnya Realme 9 Pro Plus. Nah, jadi ini salah satu opsi yang lebih menarik juga, terutama dia udah pakai Snapdragon 778G, salah satu chipset 5G yang high power juga, dan mungkin kalau di sekarang ya setara dengan Dimensity 920 yang dipakai sama Realme 9 Pro Plus. Nah, ini 778G, kameranya 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, RAM-nya LPDDR5, itu yang salah satu yang menurut gue cukup menarik, salah satu point of selling point dari Realme GT Master Edition. RAM 8GB bisa di extend sampai 13, tapi menurut gua nggak penting. Dan juga storage-nya 256GB, sayangnya masih UFS 2.1 kalau nggak salah, belum UFS 3. Kalau udah UFS 3 mungkin nih worth it parah sih smartphone ini. Tapi ya udahlah, mungkin itu keputusannya Realme, karena kalau berdasarkan katanya Realme Indonesia kemarin waktu launchnya Realme 9 Pro Plus, Realme itu bukan brand yang menerjang budget tapi menerjang quality. Ya oke lah, Realme UI sedikit better daripada MIUI dan I have to give them credits on that end. Ya, untuk skornya tadi 511.653 dari sebelumnya 530 ribuan, agak menurun tapi still oke lah ya. Nah, untuk Genshin Impact-nya sendiri sekarang ini udah pakai Hoyoverse. Jadi singkat cerita, Genshin Impact ngelepasin dirinya dari MiHoYo untuk globalnya, dipegang sama anak perusahaannya MiHoYo yaitu Cognosphere. Dan Cognosphere sekarang punya sub-branding lagi untuk megang game global MiHoYo, yaitu Hoyoverse. Apakah ini another reason to go to Metaverse? Probably, atau mungkin cuman MiHoYo, oh iya, Verse lagi musim, jadi kita pakai Hoyoverse.
Oh well. Ya, kita di version 2.5 Genshin Impact-nya dengan storage usage-nya sekarang di 14 GB solid, app-nya 594 MB dan datanya 13,4 GB. Terakhir tuh kalau nggak salah version 2.4 masih 13-an, tapi ini naiknya sedikit. Cuman do note aja di sini memang ada sedikit optimalisasi di mana yang udah lewat-lewat yang lalu-lalu event dan segala macamnya tuh di remove lah dari space storage-nya, jadi nggak ada lagi karena kan juga lagi nggak dipakai, ya mending dihilangin. Tapi bukan ngilangin yang story ya, harusnya itu cuma yang event aja, itu kata changelog-nya, but oh well. Ya gitu aja paling tentang Genshin Impact-nya. Kita start aja Genshin Impact-nya, main-main sedikit, abis itu kita roll Yae Miko-nya. Oke, kita start aja miHoYo-nya Genshin Impact-nya. Ini nanti juga logonya berubah nih, udah bukan miHoYo, harusnya sudah jadi HoYoverse tuh, udah jadi HoYoverse. Nah mungkin ada yang bingung kenapa kok ada garis-garis itu karena refresh rate-nya, dan refresh rate-nya gue mentokin ke berapa ya, kalau nggak salah 90 Hz ya, sedangkan di kamera tuh nggak bisa nangkep setinggi itu kan, cuma 60 Hz maksimal. Coba kita cek dulu di displaynya. Mana sih display, oh ini dia display. Refresh rate-nya dia cuman high doang ya, sampai maksimal 120 Hz. Tapi emang kalau misalnya main Genshin Impact belum kepake sih di Android, mentok masih 60 Hz untuk Genshin Impact sendiri. Tapi di iOS itu udah bisa 120 Hz khusus untuk iPhone 13 Pro Series sama iPad M1. Dan kita tungguin aja loadingnya. Koneksi kan normal kan, mana kok 5G. Kita tungguin. Nah, oke, kita start, akhirnya bisa masuk. Ada downloading resource sedikit. Kemarin sih gue sempet tes 2.5 nya di sini dikit doang sih, cuma buat update dan segala macam, dan so far so good, still sangat good banget. Dan considering sekarang Realme GT Master Edition itu seharusnya agak sedikit goib, terutama untuk yang 256 GB nya, jadi mungkin ini jadi smartphone yang cukup worth it sih. Oke, kita bikin. Dibandingin Realme GT Neo 2, I have to say price per performance ini jauh lebih menarik daripada GT Neo 2. Tapi spec wise memang GT Neo 2 sedikit lebih powerful lagi daripada ini karena pakai 870. Salah satu chipset yang menurutku highly praised, dan dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 buat yang budgetnya masih mepet, supposedly si 870 jauh lebih bagus daripada kalian mencari 888 ataupun 8 Gen 1 yang bisa dibilang untuk saat ini baru Samsung doang dengan S22 series-nya. Itu pun dengan kondisi ya Samsung being Samsung. Apa ya, optimalisasinya masih nggak gitu menarik, dan ini one of the very few first time Samsung ngeluarin Snapdragon 8 series ke flagshipnya selain S20 FE harusnya. Oke. Kita lagi di kita lagi di Three Realms Gateway Offering Unlocked. Oke. Ini kita settingannya apa sih grafiknya? Agak patah-patah. Custom High 60. Oke. Tapi agak nggak 100% 60 fps ya. Dan kenapa ini kita lagi di shrine-nya Yae Miko? Karena kita lagi habis ngerjain story-nya siapa? Namanya Baal. Ya oke, performanya nggak sesmooth sebelumnya, but I guess itu bisa dengan mudah diatur sih kalau kita nggak pakai apa mentok high. Recommendednya Android tuh sedih banget ya, low default. I'll just get that medium 60, crowd density nggak masalah, motion blur off. Kayak dibandingin iOS, Android tuh kesian untuk Genshin Impact. Kenapa? Karena optimalisasinya agak kurang, dan graphic wise even sampai flagship pun belum sampai recommended highest 60, padahal ada opsinya untuk highest 60. Jadi highest 60 itu buat siapa? Kemungkinan buat emulator sih jatuhnya, karena kan ini satu kali build APK yang sama, daripada nanti at some point mereka harus tweak lagi. Ya udah, leave it be di segitu. Mungkin kita bisa naikin dikit brightness-nya biar nggak jitter banget terangan.
Oke, ya kurang lebih gitu sih screennya. Kita do something fun aja sebelum kita balik ke Shine-nya, dan gue belum ngerjain daily hari ini. Kita lawan samsak favorit kita, yaitu si Cryo Regismine. Iseng-isengan, habis itu kita balik ke Shine-nya Yae Miko buat kita ngeroll Yae Miko. Oke. Tidak dapat nuklirnya. Ya udah, at least masih mati. Ya, performance wise tetap masih sangat oke banget. Cuma memang yang gue bilang tadi, kita nggak mendapatkan smooth 60-nya. Probably ini cuman around 38 fps, jadi masih under 40 juga. Cuman performance wise Realme GT Master Edition sih dari sejak rilis menurut gue cukup oke buat main Genshin Impact. Dan juga untuk suhunya sendiri juga not too shabby, dia nggak sampai overheat banget. Sekarang aja ini masih dalam kondisi tangan sangat nyaman dipakai. Tapi ya begitu. Ada occasional lag-nya yang lumayan sih. Iya, kenapa pak? Ya udah buat physical-nya. Ya untuk battle sendiri touch responsiveness-nya masih cukup oke, dan sampling rate dia juga yang lumayan. Cuman mungkin memang seiring waktu 778G pastinya KO dibandingin newer chips sih. Cuman untuk sekarang mid range itu sebenarnya sangat recommended untuk kalian ngambil Mediatek aja di Dimensity, karena menurut gue itu juga masih lebih worth it. Kayak contohnya di Poco X3 GT itu enak banget buat mainnya dibandingin pakai Snapdragon yang sekelas. Contohnya kayak 778G ini. Dan untuk di Realme 9 Pro Plus probably performanya akan sangat bagus untuk Genshin juga, karena Mediatek 900 itu lumayan worth it untuk medium settings, medium 60 ataupun low 60 itu enak banget menurut gua. Itu di Dimensity 900 ya, bukan di 920. Jadi kemungkinan 20 nggak jauh beda, cuman minor upgrade di tweak clocknya dan segala macam. Tapi nggak bakalan bikin sengsara lah intinya Dimensity 900-nya. Kecuali kalian mau balik lagi ke Dimensity 1100 yang lebih ke semi flagship plus di Poco X3 GT, itu akan super worth it banget. Oke, kurang lebih gitu experience-nya Realme GT Master Edition. So far masih sangat-sangat good banget. Dan untuk yang masih lagi pakai smartphone ini, atau misalnya lagi mikir pengen upgrade nggak ya, hutangnya mati, pengen upgrade nggak ya atau apa, hold off aja dulu, karena nggak gitu ngaruh banyak banget untuk saat ini. Apalagi belum pada keluar nih jagoan-jagoannya. Apalagi gue udah lihat bocoran Redmi K50, bukan bocoran sih, launchnya kemarin di China, itu menarik banget. Dan basic-basicnya sih katanya Poco Indonesia kemungkinan, nggak pasti, ini pun gue juga bukan valid dari kayak Mas Andi atau gimana pernah bilang iya pasti datang, tapi naga-naganya sih sepertinya bisa datang dalam bentuk Poco F4 GT. Dan kalau itu datang, gue sangat tertarik. Karena Redmi K40 Gaming waktu itu kita sempat coba, itu juga salah satu smartphone yang menurut gue ganteng banget sih. Sayangnya di Indonesia nggak banyak opsi gaming smartphone selain ROG Phone sama Black Shark 4. Dan keduanya itu belakangan ini agak terlihat kurang seru ya. ROG Phone 5 dan 5S sebenarnya bagus, tapi price per performance menurut gue masih biasa aja. Karena untuk yang versi paling murahnya 9,99 jutanya itu masih 128GB RAM 8GB aja, sedangkan Black Shark berani neken harga ke 7 jutaan. Dan kalau Poco datengin lagi saingan di situ, ya itu worth it banget sih.
Oke, daripada banyak nyenye kita lanjutin aja ke shrine-nya Yae Miko untuk kita ngegacha Yae Miko, salah satu perjudian apa sih, bukan perjudian ya, pergacaan kali ini yang dimana gue suka Yae Miko dengan playstyle-nya sih. Ketika kita istilahnya E-nya dia itu kita bisa pasif lagi, dan I think that's fun buat katalis. Karena gue jujur aja nggak suka playstyle-nya Lisa, tapi playstyle-nya playstyle-nya Yae Miko tuh suka banget. Ini kenapa Yae Miko-nya tidak ada di sini? Ya sudah. Oke, kita cobain aja ngeroll. Bentar, kita sambil record deh. Kalau sempat gue akan naikkan recordingnya. Mana sih screen recorder? Oke. Harusnya aman. Oke, set to 60. Oke, mari kita. Sekarang kita primonya ada 8.231 dengan masih ada Intertwine Fate-nya 25. Jadi bisa 20 di situ plus 5 lagi. Dan untuk historinya kita terakhir itu dapat 5 star-nya jauh juga ya, 5 6 7. Kok jauh sekali ya? Ini apa sih? Karakter event wish, iya kan? 10 11 12 13 di Kiki, berarti 12 kali 6 lah. On rate dong, apa bukan on rate, 50-50 nya ini pasti guaranteed, tapi di hard PT. Sedih banget hard PT. Ya, berarti ini sekarang kita 12 kali 6 72 roll sebelumnya. Jadi hard PT banget, udah di 72. Probably cuma satu kali aja bisa dapat. Tapi karena gue juga mager kalau satu-satu, kita set ini dulu epitomisnya, chart course-nya. Oke, kita ke Yae. Probably satu kali ini aja udah nyampe sih. Let's see. Tes 1 2 3, let's go. Kuning. Tuh kan, langsung kuning kan. Udah, ini udah pasti guaranteed kali ini. Oke lah, satu kali doang kali ini, Diona. Satu kali doang, beneran satu kali doang ya. Tapi gue sedih ngeliat ini hard PT di 80. Terus soft reset ini, karakternya berarti 3. Nah kan, pasti auto dapat. Udah auto dapat karena Shenhe nggak dapat. Ya udahlah, dapat Shenhe real life-nya at Ririne kan, jadi ya udahlah. Tapi sedih banget ya di hard PT, udah hard PT 50-50 rate on lagi, itu ya oke lah, udah pasti dapat sih satu ini. Udah nggak ada lagi kan ya, dapat 3 karakter, 2 bintang 4, dua-duanya bow user, satunya Yae Miko. Apakah mengharapkan dapat double? Sebenarnya enggak sih, tapi iseng, mungkin kita coba satu kali lagi 10 kali roll. Siapa tahu lucknya lagi goblok kayak pas Utau kan, langsung klik aja. Nope, hanya ungu doang, sedih. Ya udahlah, habis kita masuk ke weapon aja. Dan jujur sih nggak ngarepin banyak, bahkan nggak ada karakter. Sedih banget. Ada roll ini seneng tapi sedih at the same time. Oke, 10 wish, let's go. Gak mengharapkan sih, tapi kalau dikasih makasih, kalau nggak dikasih ya udah. Weaponnya nope, nggak ada. Sekali lagi, ini tadi kan 20 30, gua mau limit sampai 50 aja sih untuk unlock di BP-nya doang. Oke, let's go. Buat unlock BP-nya doang. Oh, kuning. Please lah, come on. Sekali aja. Mihoyo gue gak pernah dapet weapon karakternya. Sedih banget. Kenapa Rosaria nongol? Come on. I need the damn wit. Sedih banget ya, gak pernah dapet weapon of choice-nya, gak pernah dapet. Damn it.
Ini 20 ya, udah 20 ya, 20 40 sekali lagi. Enggak sendiri. Ya, 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 ya sudahlah. Sedih banget nih. Oke. Kuning lagi, nggak apa-apa kuning lagi kok. Oh enggak. Skip aja. Beidou. Why do? Iseng sekali lagi deh. Atau yaudah kita habisin aja. Primonya ini kan cuma 1200 ya 3 kali lah. Siapa tahu goblok kan, daripada menghindari. Nanti terakhir satu kali gue akan balik roll ke atas aja buat iseng doang sih. Chongyun dong. Kagak dapet tante lu, dapetnya lu nya lagi. Tapi dapat 2 bintang 4, oke lah. Last, nggak mengharapkan banyak tapi pengen. Nggak mengharapkan banyak tapi pengen. Oke. Dah ungu lagi. Skip. Nah, udah. Sedih ya, ini katalis sih Eye of Perception ini. Dan oke lah, nanti kita coba lihat apakah bisa dipakai di Yae. Gue belum lihat Weapons of Choice-nya Yae sih, terutama di B4-nya. Oke, oh nggak bisa ngeroll deng, cuman bisa 1000 doang. Ya udah, kita nggak bisa ngeroll ini. Oh bisa ke shop sih sebenarnya. Coba kita ke shop dulu. shop. Famous Bargains. Tuh dapat 9. Oh ini lagi nggak ada ya yang Stardust Exchange-nya. Oh iya udah habis. Refreshes in 11 days. Oke, dapat 9. Kita karena dapat bonus di weapon lagi aja. Nggak mungkin bisa ya C1 kan? Apa bisa? Oke. Dilema. Ya udahlah. Go. Purchase with 1000. Hah? Oke, bisa ding. Kenapa 1500 ini deh? Oke. Siapa paling standar? Ada Toma nggak apa sih? Visual lagi. Ya udah. Sedih. Ya, gitulah kurang lebih 1600 kok ini cuma 200. Oh iya deh, aneh banget hitungannya. Ya, kurang lebih tadi itu kita gacanya. Lucknya tidak berarti sama sekali ya. Sakura, terima kasih banyak Anda tidak membantu. Kok friends. Party setup. Kita coba gantikan Raiden Shogun dengan the newest addition to the team, Yae Miko. Details kita level up dulu sampai bego. Kita ketongan level up. I have to say Yae Miko sangat seksi ya ini. Salah satu karakter yang lihatlah. Maafkan saya para penonton. Tapi ya I have to say Miko karakter desainnya tuh menarik banget dibandingkan some early characters yang lainnya gitu loh, yang mulai gitu-gitu aja. Yae Miko punya style dan segala macamnya tuh menarik. Considering MiHoYo lagi kena bashing banget kan gara-gara soal kostumnya, kostum karakternya. Jadi kayak wow, berani juga ya ngeluarin Yae Miko segininya gitu. Karena kan Jian dan kawan-kawan aja bahkan sampai dikasihin free kostum untuk nge-substitute mereka punya default kostumnya gitu. Tapi ternyata Yae Miko masih berani di agak terbuka begini. Kaget sih. Kaget tapi bisa dinikmati. Kaget tapi menikmati. Gimana ya? Oke, hold. Kurangin 1. Oke. Apa 75 dong. Masih bisa lagi. Name kurang apa nih?
Dragon Hairs False Fin. Oke, nanti kita tambahin itu lagi. Ini masih baru 60. Kita dapat gratisan 2 Intertwine Fates ya, Acquaint Fates untuk artefak. Gue juga belum tahu apa yang bagus. Probably mau coba pakai Thundering Fury maybe. Equip dulu. Kita asal equip dulu aja nih. Attack, Elemental Mastery. Oh, this is actually nice. Ada 4 dan ada Elemental, Crit, Defense, sama Attack. Menurut gue sih oke ya, tapi balik lagi masing-masing orang. Crit Damage, Energy Recharge. Dia nggak Energy Recharge kan Elemental Mastery. HP, Def-nya double. Tapi Crit menarik. Yaudah, asal dulu aja deh. Pyro damage bonus itu emotional damage bonus kali ini. Kok sedih? Ada Pyro, elektronya bintang 4, sedih banget. 6,3%. Ini Elemental Mastery ya, oke, Elemental Mastery ya guys. Ini asal dulu juga lagian kan. Attack, crit, oke, kita attack aja. Enhance. Mager juga lama. Oke. Let's just do something dengan Yae Miko-nya sekarang kan. The girls. Biasanya nih kalau karakter cewek semua playernya cowok. Kalau lucu sekali kamu Yae Miko. Kamu Cunning Fox tapi memang lucu dan cakep gimana ya. Huha. Oke, kita cari mob aja, Hilcher or something. Just to do something stupid. Gimana ya, di sini ada apa ya? Oke, nggak usah, kita ke Samsak aja lagi. Sekalian ngabisin resin. Belum makan resin hari ini juga kan. Dan juga videonya juga udah cukup lama. Kita ke bawah. Makasih sih ngurangin darahnya. Kepalanya sih. Ya tapi memang belum damage-nya belum kencang lah ya, nggak setemenin support Baal banget. Ya salah sih pakai ini, tapi ya udah. Tetap mainnya jadinya Hutawa sama Eula sih, ya udahlah. Ya, kurang lebih itu aja tadi perjalanan kita ngerol bocah satu ini yang dalam kondisi sedih banget, udah on red, hard pity, nggak dapet weaponnya. Tapi udah at least masih dapat, dan kurang lebih itu juga performanya Realme GT Master Edition untuk saat ini masih sangat oke buat main Genshin Impact. Tentunya di settingan medium 60 itu lebih recommended daripada sebelumnya yang high 60. Kenapa? Karena ya tentu saja performanya udah mulai sedikit naik demandingnya. Dan kenapa kita masih ngetes pakai Genshin Impact buat main game smartphone? Karena kalau main pakai lain apaan lagi? Bukan karena Genshin the best atau gimana, tapi ya memang kita nggak main game yang lain lagi sih, kayak PUBG segala macam. Gue udah off dari situ, dan so far masih cuma main Genshin Impact. Ya kurang lebih itu aja tadi performanya Realme GT Master Edition buat main Genshin Impact version 2.5 masih sangat oke. Tapi tenang aja, habis ini mungkin kita akan bikinkan satu video lagi yang khusus memang ngetes performanya Realme GT Master Edition, bukan cuma buat ngeroll gacha, jadi pakai typical flow-nya kita. Dan juga nanti kemungkinan akan gue bikinkan 10 minutes gameplaynya juga buat ngasih bayangan yang lebih
technical lagi sedikit tentang Realme GT Master Edition buat main Genshin Impact. Tapi untuk sekarang cukup sampai sini aja dulu karena tujuan utamanya kita adalah buat gacha yay dan sudah dapat. Jadi ya udah kita cukupkan dulu sampai sini aja. Ya, oke deh kalau begitu seperti biasa kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dan handlenya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Ya gitu aja. Sekian dulu untuk video kali ini. Oh itu harusnya di depan ya, lupa gue. Sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and as always stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Yae Miko, dan Realme GT Master Edition signing out. Bye bye.